warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 1 ingin melakukan pengujian tes yaitu non-destruction test atau NDT atau juga pengujian tak merusak dengan metode visual test dan juga liquid penetran test pada media plat yang sudah dilas. Sebelumnya perkenalkan bagian dari kelompok 1 yaitu saya Abdul Haris Nur Siregar, NIM 2010 10 300 246. Selanjutnya ada saya Aditya Nugroho, NIM 20 10 10 3016. Saya Bagas Kamadianto, NIM 2010 10 10 300 297. Saya Hari Ramdhani, nomor NIM 20 10 10 300 305. Saya Anang, NIM 20 10 10 30 0333. Baik, sebelumnya alat dan bahan yang digunakan yaitu salah satunya sebuah plat yang sudah dilas dengan las listrik, las listrik, dan juga liquid penetran test, ada lap, ada sarung tangan dan juga kacamata. Selanjutnya di sini kami akan melakukan pengetesan dengan metode yang pertama itu visual test. Di sini dengan bantuan senter terlihat media yang sudah dilakukan pengelasan dengan las listrik. Masih terdapat beberapa spatters atau bercak-bercak seperti apa? Keraklas. Seperti keraklas, dan juga ada beberapa benjolan dari hasil pengelasan ini. Dan dari hasil pemeriksaan dapat diberikan solusi dengan cara dilakukan kembali penggerindaan ulang untuk merapikan hasil pengelasan. Selanjutnya metode kedua yaitu dengan cara liquid penetran test. Di sini kami menjepitnya di ragum. Pertama-tama media dipastikan harus bersih dari karat, korosi ataupun kotoran-kotoran, minyak dan sebagainya agar hasil terlihat lebih jelas dan juga mendetail. Oh iya, sebelumnya kami menggunakan APD-nya yaitu sarung tangan dan juga masker. Sebelumnya yang pertama kita akan melakukan pembersihan dengan cleaner. Setelah memastikan spesimen atau benda kerja bersih, spesimen dapat disemprotkan dengan cleaner. Di sini dibiarkan dulu hingga cairan cleaner mengering. Kita tunggu sampai cairan benar-benar mengering, baru setelahnya dilakukan penyemprotan dengan penetran. Ya, setelah ditunggu dari penyemprotan cleaner ini sudah terlihat kering, maka selanjutnya dapat diaplikasikan liquid penetrannya. Penetran. Jangan lupa untuk mengocoknya terlebih dahulu supaya larutan yang ada di dalamnya tercampur dengan merata. Selanjutnya media dapat diaplikasikan liquid penetrannya dengan cara searah. Setelah diaplikasikan liquid penetran ini, maka kita dapat membersihkan bagian-bagian di sampingnya untuk sebelum dilakukan penyemprotan dengan developer. Untuk diingat juga bahwa pembersihannya itu tidak langsung dengan cara disemprotkan, melainkan dengan bantuan lap, tidak seperti cara yang pertama.
Untuk pembersihannya yaitu dengan cara menyemprotkan cairan cleaner ini ke lap untuk sebelum dioleskan ke spesimen benda kerjanya. Pastikan untuk penetran ini benar-benar bersih sehingga dapat diaplikasikan developernya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Saya jelasin nanti ada catatan. Gantian. Di sini kami melakukan pembersihan dengan 3 kali semprot atau lap guna mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya dapat dilakukan pengaplikasian developer kepada benda kerja atau spesimen. Dan jangan lupa untuk selalu kita mengocok bagian per kalengnya supaya campuran komposisi yang ada di dalamnya merata. Untuk diingat pula juga pengaplikasiannya yaitu searah. Setelah dilakukan pengaplikasian developer, maka dapat diamati hasilnya bisa dengan menggunakan senter untuk mengetahui hasil pengamatannya. Di sini terdapat bagian yang lebih kontras daripada yang lainnya, yaitu seperti yang ada di sini. Ini juga merupakan bagian dari salah satu cacat las, dan juga ada beberapa spatters yang masih perlu untuk dibersihkan. Setelah dilakukan hasil pengamatan dan sudah mendapatkan hasilnya, maka spesimen atau benda kerja harus dibersihkan kembali karena metode pengujian yang kita lakukan ini merupakan pengujian yang tak merusak, maka harus dibersihkan kembali dari cairan-cairan yang masih menempel pada benda kerja dengan cara menggunakan cleaner atau remover yang tadi kita gunakan pada awal video. Pastikan untuk benda kerja benar-benar bersih dari cairan-cairan yang masih menempel. Ya, ini setelah semua cairan liquidnya telah dibersihkan menggunakan remover, maka hasil yang tadi dapat menjadi acuan untuk perbaikan kepada seorang welder. Ya, ini video barusan merupakan hasil dari pengujian kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin dapat diberikan masukan oleh kawan-kawan dan juga dosen, yaitu Bapak Awaludin, dalam pertemuan mata kuliah selanjutnya, karena minggu besok kami akan melakukan presentasi di depan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.